Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teha. Perkenalkan, aku Alia Fatiarani Andada, biasa dipanggil Yafa dari SMA IT Nurhidayah. Gimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul video, aku mau membahas tentang kepribadian. Sebelum bahas lebih rinci, kepribadian itu apa sih? Nah, dikutip dari Wikipedia, kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Sering juga diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu. Setiap manusia dilahirkan dengan berbagai jenis kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian itu akan menggambarkan bagaimana seseorang berpikir, bertindak, berinteraksi, dan lainnya. Kita juga perlu mengenali kepribadian agar potensi dan karakter yang ada di dalam diri kita bisa dioptimalkan. Pada kesempatan kali ini, Yafa mau membahas 4 tipe kepribadian. Yang pertama sanguinis, yang kedua flegmatis, yang ketiga koleris, dan yang terakhir melankolis. Yuk kita simak satu-satu. Yang pertama, sanguinis. Seorang sanguinis bisa dibilang individu yang spontan, periang, optimis, dan bersemangat. Mereka punya sifat yang mudah bergaul, ramah dengan orang lain, kreatif, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Gak heran kalau seorang sanguinis populer dan banyak orang yang senang berada di dekatnya. Sering juga dibilang, kepribadian sanguinis memiliki jiwa petualang. Hidupnya berwarna, gejolak emosinya bergelombang dan terbuka. Mereka mudah senang, mudah susah, antusias, ekspresif, dan mudah memaafkan. Nah, tipe kepribadian ini gak terlalu suka menghadapi hal yang rumit. Mereka cenderung gak teratur, prioritas kegiatan sering kacau, sering berdalih, dan ngulang-ulang cerita yang sama. Mereka cenderung serius, egois, mudah lupa, susah konsentrasi, dan kurang disiplin. Kadang mereka membesar-besarkan suatu hal atau kejadian, sering ikut-ikutan, dan sering minta persetujuan walaupun cuma hal yang sepele. Yang kedua, flegmatis. Seorang flegmatis punya sifat alamiah, ramah, sabar, gak suka kekerasan, mudah bergaul, damai, bisa menjadi pendengar yang baik, punya selera humor, dan menyenangkan. Mereka juga individu yang konsisten, tenang, bijaksana, jarang terpengaruh lingkungannya, dan jarang terlihat gelisah. Mereka punya kemampuan untuk bisa lebih merasakan emosi yang ada pada sesuatu, dan cukup baik walaupun berada di bawah tekanan. Mereka cinta kedamaian, netral dalam setiap situasi, dan gak suka memihak pada salah satu kubu, sehingga mereka selalu berusaha menghindari konflik dengan siapa saja. Seorang flegmatis selalu berusaha mencari solusi yang gak menimbulkan pertengkaran apabila ada konflik. Mereka juga rela turun tangan agar nantinya konflik gak semakin berkepanjangan. Tipe flegmatis lebih cenderung biasa-biasa saja dan kurang tertarik dengan hal-hal baru, sehingga gak jarang seorang flegmatis ini cenderung pasif dan agak pemalas. Yang ketiga, koleris. Seorang koleris punya kemauan keras dalam mencapai sesuatu. Seorang yang berapi-api, aktif, praktis, cekatan, mandiri, tegas, dan berpendirian keras dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Mereka tipe orang yang sangat menyukai aktivitas. Mereka nggak perlu dirangsang oleh lingkungannya, tetapi justru dia yang merangsang lingkungan melalui ide-idenya yang nggak pernah habis, rancangan, sasaran, dan juga ambisinya. Mereka bukan tipe orang yang gampang menyerah terhadap tekanan dari orang lain, tetapi justru tekanan tersebut membantunya untuk semakin maju. Bagian yang paling sedikit berkembang dari seorang koleris adalah emosinya. Seorang koleris punya temperamen yang meledak-ledak. Mereka nggak mudah bersimpati kepada orang lain dan bukan orang yang dengan mudah mengekspresikan perasaannya kepada orang lain. Mereka cenderung tidak peka terhadap kebutuhan orang lain, cenderung bersifat dominan atau bossy, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.
Yang keempat, melankolis. Seorang melankolis termasuk orang yang introvert. Umumnya mereka gampang khawatir, pemikir, sensitif, dan gak terlalu suka dengan keramaian. Mereka juga terkadang meremehkan dirinya sendiri, padahal kenyataannya diri mereka tidak seburuk itu. Tipe melankolis seringkali memandang masalah dari segi negatif, sehingga mudah murung dan tertekan. Terkadang mereka sulit bersosialisasi dan sulit mengungkapkan perasaannya. Namun, orang dengan kepribadian melankolis punya beberapa kelebihan yang menarik. Seseorang dengan tipe kepribadian melankolis dikatakan memiliki sifat yang perfeksionis, peduli dengan sekitar, sangat detail, sangat cerdas, dan berpikir analisis. Terkadang juga melankolis cenderung artistik, kreatif, dan juga hemat. Berteman dengan hati-hati, mau mendengarkan keluhan, sangat memperhatikan orang lain, dan setia. Mereka cenderung puas di belakang layar dan menghindari perhatian. Nah, dari sedikit pembahasan Yafa tadi, kira-kira kalian termasuk kepribadian yang mana nih? Pragmatis, koleris, sanguinis, atau malah melankolis? Kalau Yafa sendiri kayaknya termasuk melankolis nih. Ternyata udah selesai nih kita bahas kepribadian. Yafa mohon maaf ya kalau ada banyak kesalahan dan kekurangan ataupun informasi yang kurang benar. Semua kesalahan datangnya dari Yafa, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Yafa mau ngingetin nih, pandemi COVID-19 masih beredar di sekitar kita loh. Yuk kita patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan juga menjaga jarak. Mari kita berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia bebas COVID-19. Jazakillah khair, makasih banyak buat yang udah nonton dan like video ini. Stay safe, healthy, and happy. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.